Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pembelajaran kita pada hari ini. Apa kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa di masa pandemi ini. Dan juga jangan sampai melupakan protokol kesehatan, yaitu 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bagaimana anak-anak, masih pada semangat semuanya? Harus selalu semangat ya dalam mengikuti pembelajaran, walaupun kita masih belum bisa bertatap muka secara langsung di sekolah. Anak-anak, pada hari ini Ibu akan menjelaskan tentang subtema bencana alam. Sebelum mempelajari lebih lanjut tentang apa itu bencana alam, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama, siswa mampu memahami pengertian dari bencana alam. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan macam-macam bencana alam yang terjadi di Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menyebutkan sebab-sebab terjadinya bencana alam. Yang keempat, siswa dapat memahami penanggulangan dari berbagai macam bencana alam. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, agar ilmu yang kita dapatkan bisa menjadi berkah untuk semuanya. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan. Ada yang tahu apa itu bencana alam? Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari bencana itu sendiri. Bencana merupakan sesuatu yang menyebabkan kerusakan, kerugian, dan penderitaan. Sehingga bencana alam merupakan bencana yang disebabkan oleh peristiwa alam. Maka dari itu, datangnya bencana alam tidak dapat direncanakan, dicegah, atau direkayasa oleh manusia. Hanya Tuhanlah yang dapat mengaturnya. Indonesia termasuk negara yang sering mengalami bencana alam. Hal ini sangat berkaitan dengan letak wilayah Indonesia yang memungkinkan sering terjadinya bencana alam. Coba anak-anak sebutkan macam-macam bencana alam yang terjadi di Indonesia. Ada apa aja? Ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, gempa bumi, tsunami, dan kebakaran hutan. Nah, bencana alam ini juga dikelompokkan menjadi 3 jenis. Apa saja itu sih? Yang pertama, bencana alam geologis. Yang kedua, bencana alam klimatologis. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Yuk kita bahas lebih dalam. Yang pertama ada bencana alam geologis. Bencana alam geologis merupakan bencana alam yang disebabkan oleh faktor yang bersumber dari dalam bumi. Bencana ini bukan disebabkan oleh ulah negatif dari manusia, karena bencana alam ini murni bersumber dari alam. Nah, bencana alam geologis ini biasanya tidak akan bisa diprediksi oleh alat-alat yang diciptakan manusia. Maka dari itu, kita harus mengetahui cara penanggulangan ketika bencana ini datang. Contoh dari bencana alam geologis ini adalah gempa bumi. Gempa bumi adalah getaran yang berasal dari perut bumi. Getaran gempa bumi merupakan getaran bergelombang yang terjadi pada lapisan bumi. Kekuatan gelombang gempa bumi ada yang lemah, ada juga yang sangat kencang. Ada pula penyebab dari gempa bumi, yaitu yang pertama, gempa karena jatuhnya benda luar angkasa ke bumi. Yang kedua, gempa karena reruntuhan. Yang ketiga, gempa karena pergerakan tektonik. Yang keempat, gempa karena aktivitas gunung berapi. Gempa bumi merupakan gejala alam yang sampai sekarang masih sulit untuk diperkirakan datangnya. Maka, usaha yang paling baik dalam mempersiapkan diri dengan cara mengatasi bencana alam ini dengan mitigasi. Apa itu mitigasi? Mitigasi yaitu mengurangi kerugian yang akan ditimbulkan oleh bencana. Usaha mitigasi adalah meningkatkan ketahanan dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam sehingga risiko bencana alam dapat dikurangi. Para ahli menyimpulkan walau datangnya gempa tidak dapat diperkirakan kedatangannya,
Tetapi ada beberapa gejala alam yang patut dicermati dan dianggap sebagai tanda akan adanya gempa. Yang pertama, adanya awan yang berbentuk aneh seperti batang yang berdiri secara lurus ke atas. Yang kedua, terdapat medan elektromagnetik di sekitar kita. Yang ketiga, perhatikan perilaku hewan-hewan yang ada di sekitar kalian. Apakah hewan tersebut bertingkah laku aneh atau gelisah? Sebab hewan memiliki naluri yang sangat tajam dan mampu merasakan gelombang elektromagnetis. Lalu yang kedua ada bencana alam gunung meletus. Gunung berapi meletus karena gerakan magma dari perut bumi dan keluar melalui permukaan bumi. Letusan gunung berapi dapat berakibat buruk bagi kehidupan sekitar manusia, tumbuhan, maupun hewan. Jika gunung Merapi meletus, maka magma yang ada di dalam gunung Merapi keluar sebagai lahar atau lava. Selain dari aliran lahar, dampak lain akibat gunung berapi meletus antara lain adanya aliran lumpur, hujan debu, kebakaran hutan, gas beracun, gelombang tsunami, dan gempa bumi. Usaha mitigasi untuk bencana alam gunung berapi adalah dengan mengevakuasi penduduk yang ada di sekitar gunung berapi. Gunung api yang pernah meletus antara lain Gunung Kelut, Gunung Galunggung, Gunung Agung, Gunung Merapi, dan lain-lain. Yang ketiga ada bencana alam tanah longsor. Longsor atau sering disebut gerakan tanah adalah suatu peristiwa alam yang terjadi karena pergerakan tanah dengan berbagai tipe dan jenisnya, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Longsor terjadi saat lapisan bumi paling atas dan bebatuan terlepas dari bagian utama gunung atau bukit. Ada pula yang menyebabkan tanah menjadi longsor. Yang pertama, erosi tanah. Erosi tanah adalah pengikisan permukaan tanah. Aliran hujan dan aliran angin dapat menyebabkan tanah terkikis. Pengikisan tanah yang terus-menerus akan memicu terjadinya tanah longsor. Yang kedua, hujan lebat. Di Indonesia sering terjadi hujan lebat. Hujan lebat harus selalu diwaspadai. Selain ancaman banjir, hujan lebat juga dapat memicu terjadinya tanah longsor. Yang ketiga, beban berlebih. Tanah longsor juga dapat terjadi apabila terdapat beban berlebih di atas bukit atau lereng. Hal ini akan menyebabkan penurunan tanah dan memicu longsor. Yang keempat, getaran. Getaran dapat menyebabkan tanah berguncang. Guncangan di daerah berlereng atau curam dapat menyebabkan longsor. Lalu yang terakhir ada bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang raksasa yang terjadi karena adanya pergerakan di dasar laut. Salah satu contoh pergerakan di dasar laut adalah gempa bumi di dasar laut. Ada pula tanda-tanda dari terjadinya tsunami, yaitu yang pertama, surutnya air laut secara tiba-tiba. Yang kedua, terdengar suara gemuruh. Yang ketiga, tingkah laku hewan yang aneh. Yang keempat, keadaan awan yang gelap. Nah, jika tadi sudah dijelaskan mengenai bencana alam geologis, lalu yang selanjutnya ada yang namanya bencana alam klimatologis. Bencana alam klimatologis adalah bencana alam yang disebabkan oleh cuaca yang berubah. Contoh bencana alam klimatologis yang pertama adalah banjir. Banjir merupakan luapan air yang melebihi batas. Hal ini terjadi jika hujan secara terus-menerus tanpa henti. Banjir juga bisa disebabkan oleh dua hal, yaitu sebab alamiah. Sebab alamiah terjadi akibat peristiwa alam, antara lain karena curah hujan yang tinggi. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan meningkatnya jumlah air. Air yang berlebih akan menguap lalu menggenang sehingga menyebabkan banjir. Sedangkan sebab ulah manusia adalah banjir yang disebabkan dengan pengundulan hutan. Penebangan pohon secara sembarangan menyebabkan hutan menjadi gundul dan erosi. Erosi tanah mengakibatkan rendahnya daya serap tanah sehingga menyebabkan banjir. Pencegahan banjir dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya cara pengelolaan air dengan cara menampungnya di dalam tanah. Caranya adalah dengan membuat sumur resapan. Sumur resapan adalah sumur yang dibuat untuk menampung air hujan.
Air hujan juga akan diserap oleh tanah dalam sumur resapan. Yang kedua, ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini terjadi bukan karena faktor kesengajaan manusia. Hutan dapat terbakar karena gesekan ranting-ranting kering yang tertiup angin. Gesekan-gesekan yang berulang tersebut akan menimbulkan percikan api. Dengan kondisi ranting maupun daun yang kering, maka akan mempermudah api menjalar ke seluruh area hutan. Jenis bencana alam yang terakhir ada bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ekstraterestrial adalah bencana alam yang disebabkan oleh benda dari luar angkasa. Contoh bencana alam ini adalah hantaman meteor. Hantaman meteor atau benda dari luar angkasa yang menabrak bumi. Hal ini terjadi pada tahun 1908 di Rusia. Meteor atau bintang beralih jatuh ke bumi dan mengakibatkan lubang yang sangat besar menyerupai sebuah kawah. Sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga yang Ibu ajarkan bisa menjadi ilmu yang berkah untuk kita semuanya. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.